Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Priani, stambuk A24120022, kelas B, program studi pendidikan fisika. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik. Dalam video ini terdapat 3 topik materi. Yang pertama, perkembangan sosial emosional pada anak SMP. Siapa sih anak SMP? WHO membagi tahap usia anak remaja menjadi 2, yaitu remaja awal sekitar usia 11-14 tahun dan remaja akhir sekitar usia 15-20 tahun. Nah, jadi anak SMP ini termasuk pada kategori remaja awal. Perkembangan sosial emosional merupakan suatu proses tumbuh seseorang untuk mencapai kematangan dengan merujuk pada perasaan dan perilaku tertentu karena adanya dorongan ingin tahu terhadap sekitarnya. Pertama, kita tinjau terhadap aspek perkembangan sosial. Erikson menjelaskan salah satu tugas perkembangan pada usia remaja yaitu menyelesaikan krisis identitas, sehingga diharapkan terbentuk suatu identitas diri yang stabil pada akhir usia remaja. Nah, bagi remaja yang berhasil menyelesaikan krisis identitas ini, ia akan mendapat penjelasan yang jelas tentang dirinya, perbedaan dan persamaan dirinya dengan orang lain, menyadari kelebihan dan kekurangan yang ada dirinya, memiliki rasa percaya diri, mampu mengatasi tantangan masa depan, dan mengenal perannya dalam masyarakat. Nah, bagi remaja yang tidak mampu menyelesaikan krisis identitas ini, maka ia akan tidak yakin dengan dirinya dan memiliki kurang rasa percaya diri, kemudian akan terlepas dari hubungan sosial atau malah mengembangkan perasaan yang berlebihan tentang dirinya sehingga kedepannya ia tidak mampu menjadi dewasa secara emosi. Selanjutnya, remaja juga akan lebih meluangkan waktunya kepada teman sebaya daripada orang tuanya sehingga jaringan sosialnya itu semakin luas. Dan yang kedua, kita tinjau pada aspek perkembangan emosi. Emosi adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu. Nah, pada remaja ini, jika ia remaja laki-laki, maka ia cenderung kurang menunjukkan emosinya dibandingkan dengan remaja perempuan. Pada masa ini merupakan masa yang penuh emosi dan menggebu-gebu. Hanya sebagian kecil yang mampu mengatur emosinya. Di sini juga remaja mampu memahami perasaannya sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional pada anak SMP, yang pertama faktor internal yaitu yang berasal dari diri individu, dan yang kedua faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu meliputi lingkungan, teman-teman sebaya, dan kebudayaan. Selanjutnya, problematika yang dialami anak SMP. Yang pertama mengenai psikologisnya. Permasalahan psikologis ini dikarenakan emosi anak remaja yang masih labil dan belum mampu mengontrol emosinya dengan baik, sehingga anak remaja ini cenderung sensitif, egois, dan lain-lain. Kemudian yang kedua mengenai biologis. Permasalahan biologis ini dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan fisik yang tidak sesuai dengan harapannya, misalnya gemuk, kurus, pendek, dan lain-lain, sehingga anak remaja ini kurang percaya diri dan malah minder. Kemudian yang ketiga, sosiologis. Permasalahan sosiologis ini berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat cenderung menuntut anak remaja itu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, namun malah sebaliknya, sehingga banyak anak remaja yang dikatakan nakal. Anak remaja juga cenderung pergi ke pergaulan bebas dan sangat bergantung pada media sosial. Kemudian yang keempat, ekonomi. Nah, di era globalisasi ini, anak remaja kebanyakan mengikuti lifestyle dan hidup dengan gaya yang berfoya-foya. Adapun penanganan problematika pada anak SMP ini, yang pertama, memberikan nasihat secara tegas dengan nada bicara yang tenang. Yang kedua, hindari kekerasan. Yang ketiga, berikan perhatian kecil yang membuatnya nyaman. Kemudian yang keempat, tanyakan apa yang mereka butuhkan. Yang kelima, lakukan pendekatan dari hati ke hati. Dan yang terakhir, ceritakan suatu pengalaman yang membuat cara pikirnya itu berubah. Baiklah, kita masuk ke topik materi yang kedua,
yaitu perkembangan anak berkebutuhan khusus dan penanganannya. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan dan kelainan yang dialami oleh anak tersebut. Istilah ABK ini digunakan untuk semua anak yang mempunyai kebutuhan khusus seperti kelainan fisik, emosional, mental, sosial, kecerdasan, dan atau bakat istimewa. Terdapat 3 gangguan perkembangan. Yang pertama, gangguan perkembangan fisik. Itu meliputi tunanetra, gangguan penglihatan, tunarungu atau gangguan pendengaran, tunadaksa atau gangguan anggota gerak, tunaganda, yaitu anak yang mengalami 2 kelainan. Kemudian cerebral palsy, yaitu anak yang mempunyai kerusakan dalam otaknya. Yang kedua, gangguan perkembangan perilaku. Terdapat yang pertama autisme, yaitu gangguan yang berupa kognitif, emosi, sosial, perilaku, dan hubungannya dengan orang lain. Kemudian yang kedua itu tunalaras, berkaitan dengan masalah sosial. Kemudian ada ADHD, yaitu gangguan berupa gangguan pengendalian diri. Kemudian indigo, kemudian ada conduct disorder, itu gangguan berupa perilaku kenakalan. Dan yang terakhir kecemasan. Kemudian yang ketiga, gangguan perkembangan intelektual, itu terdapat kesulitan belajar khusus, yaitu dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian slow learner, yaitu lamban dalam belajar. Kemudian ada tunagrahita, yaitu intelektual seorang anak yang di bawah rata-rata. Dan kemudian CB, yaitu cerdas istimewa, berbakat istimewa. Nah, problematika yang biasa dihadapi oleh anak yang mengalami gangguan perkembangan fisik ini biasanya itu gangguan mereka dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Dan yang kedua itu problematika yang biasa atau pada umumnya pada anak yang mengalami gangguan perkembangan perilaku, yaitu cara mereka mengendalikan emosi dan cara mereka berperilaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga, problematika terhadap anak yang memiliki gangguan perkembangan intelektual ini berkaitan dengan kognitifnya. Dan topik yang terakhir yaitu metode pembelajaran untuk anak SMP. Nah, yang pertama kita dapat melakukan metode pembelajaran langsung atau direct instruction. Nah, pada metode pembelajaran ini terdapat fase-fase. Yang pertama, fase pendahuluan, itu guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, kemudian memotivasi siswa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, fase presentasi. Di sini guru dapat menggunakan metode ceramah, yaitu menyampaikan materi pelajaran secara langsung kepada siswa. Dan setelah itu memberikan umpan balik dengan metode tanya jawab untuk memastikan pemahaman siswa tersebut. Dan yang terakhir, fase terakhir, yaitu memberikan penguatan kepada para siswa dan memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih. Misalnya, melakukan metode eksperimen, yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan eksperimen dari konsep yang ia dapatkan dari metode ceramah. Kemudian kita dapat menerapkan model yang kedua, yaitu model pembelajaran kooperatif. Nah, ini merupakan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok belajar. Gunanya di sini ialah untuk anak-anak itu saling bekerja sama dalam tim. Diharapkan metode pembelajaran ini dapat membuat siswa mencapai kompetensi yang ditetapkan. Dan ini juga merupakan salah satu metode untuk mengembangkan keterampilan sosial seorang siswa. Terima kasih.